Sudah saya bikinkan PCB-nya, kurang lebih nanti PCB-nya jadinya seperti ini. Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Kali ini kita melanjutkan ya rancangan kita untuk mengukur discharge rate ya. Sorry ya, suara agak serak dikit. Enggak apa-apa ya. Ini kita perancangannya kita harus tahu ya dasar-dasarnya. Yang kita minta itu kan jadi gini. Saya ulangi dikit ya. Jadi baterai ini kan satu tegangannya 3,2. Dia itu pada posisi seperti gentong gitu ya, seperti gentong gitu, seperti guci gitu ya. 3,2 itu pada waktu yang cembung ini, posisi cembung ya. Kalau dia di posisi atasnya itu dia kecil, permukaannya kecil, itu 3,65. Kalau dia habis itu di posisi yang paling kecil itu 2,5 ya. Jadi kita kalau ngukur discharge rate itu adalah posisi waktu posisi paling besar, paling luas penampangnya ini paling besar ya. Kalau diisi air dia penampangnya yang di tengah-tengah ini paling lambat untuk dia surut maupun ngisi ya. Itu seperti itu. Jadi tegangan kerjanya itu kita turunin sampai dia mencapai 3,19 ya. Asalnya kan 3,2 volt. Ini kita turunin 0,01 jadi 10 mili ya. Jadi 3,19 volt ya. Jadi 10 mili ya. Kita turun 10 mili volt ya. Nah, tapi jadi kalau kita mau mau ukur discharge rate ini kita harus isi full dulu. Dia 3,65, 3,65 lah kurang lebih. Itu nanti kita turunkan sampai tegangannya dia mencapai 3,19 ya. Patokannya di situ. Jadi kalau kita menurut hitungan 3,19 karena dia satu aki ini merupakan seri 4, jadi kalikan 4 ya. Ini kan mestinya jatuhnya 12,776 ya, 12,76 ya. Jadi ini nanti patokannya kita tegangannya ini untuk ini ya, untuk LiPo4 ya. Nah, tapi kalau hitungannya untuk lithium ion 3,7 volt itu nanti kita turunkan sampai 3,69 ya, 69 volt ya. Nah, lihat dihubungkan berapa? Dihubungkan seri 3 atau seri 4. Teman-teman tinggal ngalikan aja, nanti bisa di-adjust ya. Jadi makanya teman-teman bisa lihat rangkaian di sini. Ya, bisa lihat rangkaian di sini. Ini kita bisa adjust di sini. Ya, rangkaiannya saya sederhanakan ya. Dari yang kemarin itu pakai satu IC, kita sederhanakan. Jadi nanti ini yang kita bisa adjust. Nah, ini kita mau main berapa? Main untuk 3 seri atau 4 seri untuk lithium ion maupun untuk LiPo4 atau litasit ya, atau VRLA atau apa ya gitu ya, kita SLA apa gitu. Nanti kita bisa setting di sini. Nah, asal kita tahu tegangannya ini, tegangannya kerjanya dia berapa. Itu seperti itu ya. Jadi teman-teman ini nanti di setel, nanti saya jelaskan lebih lanjut, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita mau ngukur discharge rate ya. Discharge rate kita batasi berapa? Maksimal alat ukurnya kita mau batasi berapa? Kita mau ngukur discharge rate-nya sampai berapa ampere gitu. Sampai 1000, sampai 500, ya terserah kita gitu. Ya, tapi kalau saya rancangkan ini minim ya. Minim itu 500 ampere ya. Kalau teman-teman mau 1000, teman-teman bisa ngitung sendiri nanti ya. Saya kasih dasarnya untuk perhitungannya. Nah, sekarang kan rata-rata yang aki yang kita ukur kan 12 volt ya, kurang lebih ya 12 volt. Nah, kita pakai rumus V sama dengan I kali R ya. I kali R ya. Sekarang
V-nya ketahuan, sudah ketahuan 12 kurang lebih ya, kurang lebih kita pakai 12 volt. Arusnya kita juga tahu 500 ya, 500 ampere ya, yang kita mau hitung ya. Ini yang kita mau hitung itu adalah R-nya. R-nya berapa yang kita pakai di situ ya? Kita pakai berapa supaya kita dapat ini. Berarti R ini sama dengan berarti 12 dibagi 500 sama dengan 24/1000 ya, 24/1000 sama dengan 0,024 ya. Jadi ohm, satuannya ohm. Nah, satuannya ohm. Ini berarti rangkaian keseluruhannya di sini, arus yang mengalir di sini, 500 bisa mengalir di sini 500 ampere ya, 500 ampere di sini. Kalau keseluruhan ini tahanan yang dari sini sampai sini itu 0,024 ohm. Jadi 24 mili ohm totalnya. Untuk keamanannya kita harus pakai tahanan yang di sini loadnya itu setengah dari ini. Jadi kita hitung aja 0,012. Jadi 12 mili ohm ya, 12 mili ohm. Nah, kita punya Ersan ya. Untung kita punya Ersan ini. Ersan ini untuk 100 ampere ya, untuk 100 ampere. Ini kalau untuk 100 ampere ini di sini saya baca dan saya ukur itu tahanannya 0,5 mili ohm. Nah, sedangkan yang kita perlukan adalah 12 mili ohm. Ya, 12 mili ohm atau 10 ya, 10 mili ohm. Jadi kita bisa pakai ini, kita serikan 10. Ya. Nah, kalau kita merasa kemahalan pakai ini 10 ya, kita pakai 2 atau pakai 3 aja sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting lebih kecil sebetulnya lebih bagus, cuman di sini nanti panas, terjadi panas sekali ya, panas sekali di sini, di tahanan ini panas sekali. Dan yang ditakutkan adalah MOSFET-nya ini, MOSFET yang di sini itu jebol. Itu jebol. Kalau kita lebih kecil daripada yang kita hitung ini, 12 ini. Itu resikonya MOSFET ini yang jebol. Tapi kita akan dapat arusnya yang lebih gede lagi. Bukan 500 tapi bisa berapa ribu gitu ya, berapa ribu. Tapi konsekuensinya ininya jadi panas, MOSFET-nya bisa jebol. Itu gitu ya. Jadi teman-teman perlu tahu itu seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita untuk ngukur baterai yang segini aja itu nggak sampai 500, nggak sampai. Paling ya sekitar di subsetting ini paling sekitar 50 ya, 50-60 ampere mungkin masih bisa ya, masih bisa keluar. Kadang-kadang ada baterai yang bisa sampai segitu ya, gitu. Tapi biasanya rata-rata kalau yang segini yang 3C itu cuman ya sekitar 20-25 lah, 25 ampere ya, dia sudah drop itu. Nah, seperti itu ya. Jadi perhitungannya di sini loadnya ini, makanya saya kasih keterangan di sini R-nya di bawah 20 mili ohm. 20 mili ohm ya, 20 mili ohm. Sehingga pengukuran arusnya ini maksimal bisa 500. Nah, kalau teman-teman maunya dikasih 10 mili ohm ya bagus, lebih bagus, mungkin bisa sampai 1000 ampere ya. Itu seperti itu ya. Tapi jangan lupa ini kabelnya perlu besar ya, besar sekali ya untuk ngetesnya ini ya, perlu kabel besar sekali. Jadi mungkin pakai AWG 8 itu berapa helai gitu ya, pakai 2 atau 3 gitu, supaya dia bisa memang benar-benar terbaca bagus. Nah, kemudian kita tahunya ini nanti berapa arus yang mengalir sini, berapa ampere. Ini kita pasang voltmeter ya, yang bisa hold ya, yang ada maksimal dan minimal. Saya tunjukkan ya, bentar ya. Ini ya, saya beli juga ya, saya nggak promosi ini, cuman saya tunjukkan, saya beli ini belum saya pakai, ini baru datang kemarin. Nah, ini harganya
cukup murah ya, sekitar 300 lebih ya, 300 lebih dikit. Nah, yang saya maksud itu begini. Saya tunjukkan aja ya. Ini sama, cuman mereknya beda. Di sini ada ampere, ampernya bisa AC maupun DC ya. Yang garis itu DC, yang gini bentuk gelombang gini itu AC. Nah, sama ya. 60 dan 600 ya maksimalnya. Voltnya juga ada AC, ada DC ya. Di sini, lah yang saya maksud bisa hold sendiri itu ada max dan min, minimal ini. Max dan min. Nah, kalau dia ada max dan min ini, dia bisa hold nanti begitu maksimalnya berapa. Kita bisa baca. Karena kenapa? Waktu kita tes ini, kita kan supaya nggak terlalu merusak baterai atau gimana ya. Kita cepat aja. Jadi kita ukur di sini tegangan yang terjadi di sini. Kalau ada arus mengalir di sini, kita mengukur tegangan di sini, di R-nya, di R-sun-nya ini. Nah, R-sun-nya di sini, R-sun-nya ini, saya pakai R-sun yang ini. Ya, kalau teman-teman mau pakai R-sun yang ini juga boleh. Ya, ini 0,5. Yang kalau ini R-sun-nya besarnya 1,5 miliohm. Kalau ini 0,5 miliohm. Cara ngitung arus yang mengalir di sini tinggal kita kalikan aja. Jadi gini, tetap pakai rumus ini ya. V sama dengan I kali R ya. Nah, ini di sini V-nya nanti bisa terukur. V-nya bisa ketahuan, V-nya ketahuan, ini ketahuan ya. I-nya yang nggak tahu, R-nya kan ketahuan, R-nya kita pasang kalau 1,5 ya, kita ngomong 1,5 miliohm. Jadi seperti itu, kita taruh di sini di ohm. Misalkan. Jadi ini kan gini, I sama dengan V per R, gini ya. V ini berapa dibagi R-nya ini tadi. Jadi ketemu I-nya ya. Ketemunya I-nya. Nah, sekarang misalkan kita ngomong aja V-nya 750 milivolt ya. Kita ngomong 750 milivolt dibagi 1, kita pakai R-sun yang 1,5 ya, mili ohm. Ya. Mili sama mili bisa dicoret ya. 750 bagi 1,5 itu 500 ampere. Jadi kalau tegangannya di sini terjadi 750 milivolt, berarti arus yang mengalir di sini, di rangkaian ini, di load-nya ini, itu adalah sebesar 500 ampere. Ya. Jadi teman-teman tetap nanti baca, hitung. Baca, dihitung, masukkan rumus. Tinggal bagi aja. Tegangannya berapa dibagi R-nya berapa. Yang R yang dipakai di sini. Nah, itu seperti itu. Kita ukurnya seperti itu. Ya. Karena kenapa? Ini rangkaiannya ini bekerjanya begini. Ini kan saya tadi ngajari yang ini ya. Kita ngukur yang ini ya, tadi ya, ngukur yang ini. Ukur arusnya ini. Nah, sekarang kerjanya gimana? Rangkaian yang ini. Nah, ini ada operational amplifier ya. Namanya komparator ya. Ini kita fungsikan sebagai komparator. Pembanding antara inputan. Jadi komparator itu adalah satu alat yang punya dua inputan, satu output. Ya, dua inputan yang saling dibandingkan dan mengeluarkan satu output ya. Jadi pembandingnya antara misalkan positif dan negatif ya. Diperhatikan positif dan negatif. Yang mana yang lebih besar? Kalau misalkan positif yang lebih besar, tegangan positif lebih besar daripada tegangan negatifnya, yang input negatifnya, outputnya pasti ke VCC, ke plus, jadi plus. Itu seperti itu ya. Kalau tegangan negatifnya lebih besar daripada tegangan input positifnya, ya, tegangan negatifnya, input negatifnya lebih besar daripada tegangan input positifnya, itu otomatis outputnya jadi negatif.
jadi ground. Jadi yang ini negatif. Maksud saya ini kan VCC ini plus. Ya, saya ngomong plus. Ini saya ngomong negatif. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ini negatif, ini positif. Nah, itu seperti itu. Positifnya berapa? 9 volt ya. Otomatis nanti keluar di sini tegangan adalah sebesar 9 volt. Nah, tapi kalau yang keluar negatif berarti ini seolah-olah di ground. Seolah-olah ini nanti di ground. Ya, nyambung sama ground. Karena dia keluar negatif. Itu seperti itu. Ya, otomatis kalau dia negatif, ini MOSFET-nya off. Ini MOSFET N channel ya. Jadi dia kalau dapat gate-nya dapat positif, dia on. Kalau gate-nya 0 volt, itu dia off. Itu seperti itu ya. Itu teman-teman perlu ketahui. Jadi ini kita lihat ya. Input positifnya ini kita bandingkan di sini. Ini kita kasih pembagi tegangan ya, kita pantau di sini, di ujungnya sini ya. Kita di ujungnya sini dibandingkan dengan inputnya yang nomor 2, kaki nomor 2 ini ya, yang negatif ini ya. Bandingkan di sini ya. Nah, itu seperti itu ya, dibandingkan dengan sini. Nah, sekarang berapa tegangan yang ada di sini, di terminal sini? Nah, dibandingkan dengan harus sama baru dia ini off. Asalnya on dia, on terus. Karena kenapa? Tegangan di sini lebih besar daripada tegangan di sini. Nanti. Nah, kalau dia sampai dia turun, karena ini kan kalau dibebani, otomatis tegangan yang di sini turun. Kalau dibebani ya, ini on, ini turun, dibebani, otomatis tegangan yang di sini, yang di baterai ini, aki ini dia turun. Nah, kalau turun sudah mencapai 12,76 untuk live P4 ya, kita setting live P4 ya. 12,76 ya, 12,76 ya, dengan maksud 12,76 yang di sini ya, tegangan yang di sini ya, 12,76 ya. Itu otomatis dia mematikan MOSFET. Jadi tegangan di sini terjadi nanti tegangan maksimalnya berapa? Nanti baru kita hitung tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Kita bisa hitung. Nah, ini kalau turun sampai segini 12,78 ya, 12,7. Makanya saya kasih pembagi tegangan di sini. Saya nggak baca langsung di terminal sini. Saya kasih pembagi tegangan supaya saya bacanya di sini, nggak perlu sampai 12,78. Tapi mungkin saya bacanya di sini misalkan saya buat ini maksimalnya berapa? 3 atau 4 volt ya, antara range maksimal lah. Maksimal kita ngomong aja di sini kita bikin 4 volt gitu ya. Kita bikin 4 volt. Nah, supaya kenapa? Kita bisa ngatur di sini tegangan di sini ini juga maksimal 4 volt. Karena kenapa? Yang di sini inputan yang negatif itu maksimal dia 9 volt. Karena kita pakai baterai kotak ya, baterai kotak yang 9 volt. Kita bagi tegangan juga di sini, kita setel setting ini supaya bisa maksimal cuma 4 volt. Yang ada di sini maksimal 4 volt. Kalau ini potensialnya kita putar sampai full, di sini mentok 4 volt. Ya, itu seperti itu ya. Nanti saya hitungkan lagi, saya tunjukkan kepada teman-teman supaya teman-teman bisa tahu cara settingannya ya. Ini ya, kita tunjukin ya. Tadi kita akan rancangan ini maksimalnya kurang lebih 4 volt ya, 4 volt. Kita tahu zener yang ada di pasaran itu ada yang 3,9, 4 volt jarang ya. Jadi kita pakai di sini zener 3,9 ya, 3, jadi zener diodenya di sini, zener diodenya ini kita pakai 3 volt 9 ya. Ya, 3,9 volt ya. 3,9 volt biasanya kalau IN 4730 kalau nggak salah tipenya IN 4730A ya. Itu kalau kita mau pakai zener itu pakai 4730A itu kalau nggak salah itu 3,9 ya, 3,9 volt. Nah,
Kalau kita pakai 3,9 volt, nah kita kan berencana di sini kan supaya tegangannya di sini bisa menunjukkan bahwa tegangan di sini itu berapa volt ya. Nah, berapa volt. Di sini anggap aja kita kan anggap aja 4 volt ya. Kita ngomongkan 4 volt ya supaya kurang lebih 3,9 4 kan beda 0,1 sedikit aja. Jadi ini kalau 4 volt lah, sedangkan yang tegangan di sini kan kita pakai kurang lebih sekitar 12 ya, 12 sampai berapa belas ya, 14 sampai 15 volt ya. Jadi di sini kita kasih karena ini arus yang dibutuhkan untuk mengalir ke AC op amp ini kan cuman kecil aja, berapa mikro ampere itu sudah cukup sebetulnya. Tapi supaya nggak terganggu, mungkin kita bikin setengah mili ampere atau 1 mili ampere ya. Jadi kita pakai tahanan di sini itu puluhan kilo aja. Berhubung ini 12, berarti kita anggap jam 4 ya, gampangannya 4 ya. 40 kilo. Kalau 40 kilo kan nggak ada. Yang ada 39 kilo ya. Kita pakai nanti di sini 39 kilo ya. Jadi tahanan yang di sini kita namakan R1 ya. Ini R2 ya. Kita namakan R1 R2. R1-nya kita kasih 39K kilo ohm. Ya. 39 kilo ohm. Ini R2-nya ya. R2-nya kita harus cari ya, R2. Nah, ini tegangan di sini kan 12. Ini kalau ini yang kita nganggap 39 itu kita anggap 40, berarti kurang lebih yang di atas ini mestinya kurang lebih 80-an. Nah, 80 kilo itu enggak ada. Yang ada itu 82. Jadi kita pakai 82 kilo aja. Ya. 82 kilo ohm ya. Sender diodenya sudah tahu, sender diodenya ini tipenya IN 4730A ya. R1-nya sekian, R2-nya sekian ya. Nah, sekarang kita tinggal ngitung yang ini. Kita ngitung yang ini. Nah, kita ngitung yang di ini. Nah, ini kan sama seperti ini. Nah, R2 ini sama R3 ini boleh kita samakan. Ya, kita samakan boleh. Atau kalau nggak mau disamakan, ya kita kecilin. Kita kecilin supaya kenapa? Arus yang di sini supaya untuk jaga stabilitas dari zener ini. Kita kecilin, bisa kita kecilin. Nah, misalkan kita kecilin ke berapa ya? 47 kilo ya. Jadi R3 kita kasih 47 kilo. Ya. Nah, 47 kilo sehingga nanti tegangan di sini tetap akan stabil di 3,9 volt. Nah, tinggal nanti R yang di sini kita bagi aja. Di sini. Nah, kita punya VR berapa ohm? Berapa kilo ohm ya maksudnya ya. Nah, kita pakai di sini aja supaya dia lebih bagus. Arusnya supaya ngalirnya juga kecil ya. Arusnya kecil supaya karena kenapa? Kalau VR ini kita perlu perhatikan gini, kalau arusnya terlalu besar, VR ini akan jebol ya. Jadi seperti ini. VR kalau pakai yang multi trim itu yang masih trimnya halus banget ya, halus multi trim gini. Nah, ini kan nggak bisa dilewati arus besar ya. Sehingga R-nya di sini kita pakai R yang tinggi aja. Di sini. Misalkan kita kasih contoh aja, kita pakai R di sini, kita pakai yang 100 kilo. Ya. VR ya. Ini VR ya, VR 1. VR1. Kita pakai yang 100 kilo aja. Supaya arus yang mengalir sini kecil. Nah, kita kan tegangan itu kan nggak mungkin sampai nol sama sekali kan, nggak ada perlunya ya, Jadi kita muternya nggak usah terlalu banyak ya, nggak usah terlalu banyak. Nah, makanya kita harus imbangi dengan ini R4-nya. Nah, R4-nya kita kasih. Nah, kita ngomong aja nanti. Mungkin kita mau ngukur
apa namanya, yang di sini, baterai di sini yang 3,2, kalau kita nggak mau bentuk jadi aki gini, mungkin kita mau ngukur satu baterai 3,2 kan, 3,2 volt. Nah, kalau 3,2 volt berarti ini di sini nanti tegangannya kan harus minim, nanti ini kan membagi tegangan. Tadi cuman sepertiga ya, sepertiga tadi. Karena ini 40, ini 80. Sepertiga dari 3,2 berarti kan kurang lebih 1 volt ya, 1 volt. Nah, 1 volt kalau ini 100 kilo ini 4 volt, berarti kasarannya kalau kita pakai supaya dia dibagi 4 ya, bagi 4 berarti 100, supaya bagi 4 ini kita kasih 150 sepertiga. Kita kasih 30 ya, 30 kilo ya. Kita kasih 30 kilo. Ya, kita kasih di sini R4-nya kita kasih 30 kilo. Karena nanti jumlah ya. Jadi 100 tambah 30 kan 130. 130 itu dia 3,9. Berarti kalau kita bagi 4 jadi 130. Kalau 30-nya 30 per 130 kali 3,9. Nah, kurang lebih dia 1 volt. Kurang lebih 1 volt. Jadi ini bisa ngukur untuk satu baterai. Untuk satu sel baterai ini. Nah, jadi kita bikin ini bisa multi ya, bisa ngukur untuk satu baterai. Jadi teman-teman ya, rancangannya teman-teman bisa lihat di sini. Cara ngitungnya ya, yang paling penting di sini adalah cara ngitungnya, sehingga teman-teman kalau mau merubah kemanapun itu bisa dipakai ya. Pertama, saya ulangi lagi cara ngitungnya. Kita mau tentukan rangkaian ini untuk ngitung berapa ampere dulu. Kalau kita sudah tahu ngitungnya, tujuan kita mau berapa ampere, ya kita cari arus yang mengalir ke sini berapa. Jadi harus pasang beban minimal berapa ya, minimal berapa harus kok minimal, maksimal ya, maksudnya tegangannya hambatannya besarnya maksimal sekian gitu. Lebih kecil lebih bagus, cuman lebih panas, itu aja. Terus kemudian ngukur arusnya pakai ersan ini. Nah, ngukur tegangan di sini. Ya, ngukur tegangan. Nah, kita harus tahu juga ersan ini berapa, tinggal kalikan nanti tegangannya berapa dibagi dengan R-nya di sini, ersannya berapa, itu hasil arusnya nanti, hasil arusnya. Nah, terus kemudian kita tentukan yang ini. Tentukan ini dulu titik referensinya ya, referensinya ini di sini kita tentukan ya. Kita mau range-nya berapa? Dari berapa volt sampai berapa volt? Kita tentukan dulu di sini, ya. Kita mau ukur apa dulu? Nah, kemudian kita tentukan yang ini, ya. Kita tentukan yang ini, ya. Supaya kita bisa ngukur untuk range satu baterai pun, satu sel pun sampai dia 4 seri. Itu seperti itu. Ya, teman-teman sudah dapat ya anunya, gambarannya. Nah, ini maaf agak batuk. Ini saya sudah bikinkan PCB-nya ya. Sudah saya bikinkan PCB-nya. Kurang lebih nanti PCB-nya jadinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat nanti, sorry. Ini saya gini ya. Ya. Ini pakai komponen discrete ya. Kecil ya, rangkaiannya seperti ini ya, kurang lebih ya. Nanti di minggu berikutnya kita coba ya, rangkaian ini kita coba dulu kecil-kecil ya, kita coba dulu kecil-kecil, apakah benar arus yang ngalir di sini ini sekian gitu. Nanti kita ukur ya, supaya kita tahu seberapa akuratnya alat ukur kita ya. Tapi ini memang nggak bisa akurat 100% ya, paling ya akuratnya bisa selisihnya mungkin sekitar 5% lah, toleransinya bisa 5%, 10% lah mentok. Tapi paling enggak kita sudah dapat discharge rate-nya.
ya, patokan charge rate dari sebuah baterai gitu ya. Terima kasih, tunggu video selanjutnya.